Selamat berjumpa kembali pemirsa yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume 4 penampakan malam Lailatul Qadar. Sesi sebelum peristiwa bahagian C. Pokok pembahasan bagian 1 sampai 4 telah kita uraikan pada video sebelumnya. Saat ini kita akan memaparkan bagian 5, yaitu ru'yat apa hisab. Sedangkan bagian 6, 7, video penampakan dan kesimpulan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Bagian 5, ru'yat apa hisab, berisi makna tersirat, perbedaan persepsi, tanda yang dipilih. Makna tersirat. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, ternyata setiap tanda itu di samping memiliki makna tersurat, juga memiliki makna tanda yang tersirat. Ini dirasa perlu untuk meninjau hadis-hadis Nabi mengenai hilal atau metode ru'yat nantinya. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menyatakan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Selanjutnya, perbedaan persepsi berisi A. Ketetapan alam dan ilahiyah,
B. Persepsi pemerintah. C. Persepsi Muhammadiyah. A. Ketetapan alam dan ilahiyah. Keteraturan waktu dan perputaran bumi, bulan, dan matahari yang berotasi dan berevolusi merupakan proses sebab akibat hukum alam dan juga ketetapan yang telah ditentukan oleh ilahi Rabbi. Dapat kita lihat pada ayat-ayat berikut. Ketetapan ilahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Surat Yasin ayat 39. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Berikutnya ketetapan alamiah. Proses alam perputaran bulan mengelilingi bumi dimulai dari munculnya hilal dan kemudian berkembang terus sampai menjadi bulan purnama dan kembali susut menjadi bulan sabit tua di akhir bulan, dan besoknya kembali muncul sebagai hilal untuk menandakan bulan baru. Begitu seterusnya. Siklus perputaran bulan itu sudah tetap perhitungan waktu yang ditetapkan melalui ketentuan alam dan ketentuan ilahi. Proses alam pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam, di mana pergantian siang menuju malam itu ditandai dengan saat masuknya waktu maghrib. Begitu juga waktu malam berganti menjadi siang, ditandai saat masuknya waktu subuh. Siklus pergantian malam dan siang itu sudah tetap perhitungan waktunya. B. Persepsi pemerintah. Selama ini kita menganggap bahwa hilal itu adalah batas penentu awal masuknya bulan Ramadan. Sebagai batas penentu awal masuknya bulan Ramadan, sehingga semua berusaha untuk dapat melihatnya dengan pasti, baik di pusat maupun di daerah-daerah, dengan berbagai cara untuk melihatnya, sesuai dengan keyakinan masing-masing yang memang diberi kebebasan oleh pemerintah. Karena letak geografis Indonesia, sehingga banyak kesulitan untuk melihat hilal, dan adanya perbedaan kriteria penentuan hilal di tengah-tengah masyarakat sendiri, sehingga berakibat
timbulnya banyak versi bulan Ramadan. Dalam satu daerah dapat timbul 2 atau lebih versi yang membuat umat jadi bingung. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, untuk menyatukan awal bulan Ramadan, pemerintah telah berusaha membuat jalan tengah, yaitu dengan mencari perkiraan posisi hilal, bulan sabit termuda yang bisa dilihat langsung dengan perhitungan hisab astronomi. Melalui musyawarah bersama antara menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang disingkat MABIMS pada tahun 2016 di Baitul Hilal Teluk Kemang, Malaysia, akhirnya menyepakati bahawa kriteria penentuan awal bulan adalah pada tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang disebut Imkanur Ru'yah. Tampak persepsi pemerintah terhadap hilal adalah sebagai batas penentu awal masuknya bulan Ramadan. Ini gambaran mengenai ketentuan dari Imkanur Ru'yah. Garis Imkanur Ru'yat. Jadi apabila hilal telah mencapai posisi Imkanur Ru'yat, maka itu baru dianggap bulan baru telah masuk. Tetapi apabila belum mencapai di sini, meskipun telah berada di atas ufuk, maka itu belum dianggap masuknya bulan baru. Jadi tampak persepsi pemerintah terhadap hilal adalah sebagai batas penentu masuknya bulan Ramadan. Apabila belum tercapai pada ketinggian garis Imkanur Ru'yat, maka bulan Syakban dicukupkan 30 hari. Meskipun bulan telah melewati garis ufuk. C. Persepsi Muhammadiyah. Persepsi yang timbul kemudian telah terjadi di kalangan Muhammadiyah dan masyarakat yang masih terbatas. Akibat dari berkembangnya penafsiran ayat dan hadis, berkembangnya ilmu astronomi dan munculnya permasalahan metode ru'yat dalam penetapan awal bulan Ramadan. Persepsi yang berkembang itu adalah hilal hanya dianggap sebagai tanda untuk menunjukkan bulan baru sudah masuk. Sedangkan untuk batas awal masuknya bulan Ramadan adalah pada saat bulan telah berada di atas ufuk di tanggal 29 bulan Qamariyah, meskipun pada posisi 0,1 derajat. Jika belum muncul, maka hitungan bulan Syakban dicukupkan 30 hari. Ini gambaran mengenai ketentuan masuknya bulan baru yang dipakai oleh Muhammadiyah. Berdasarkan hisab hakiki. Jadi apabila hilal telah berada di atas garis ufuk, maka otomatis ini sudah masuk bulan baru. Meskipun belum mencapai ketinggian di garis Imkanur Ru'yat ini. Jadi yaitu persepsi berkembang, hilal hanya sebagai tanda untuk menunjukkan bulan baru sudah masuk. Maksudnya yang ini ya. Sedangkan batas terawal masuknya bulan Ramadan
adalah pada saat bulan telah berada di atas ufuk pada tanggal 29 Qamariyah. Maksudnya yang ini. Berada di atas garis ini. Kalau belum muncul, bila belum muncul masih di bawah garis, maka bulan Sya'ban dicukupkan 30 hari. Berikutnya tanda yang digunakan. Berisi A. Fungsi hilal. B. Mengapa Rasul tidak menggunakan hisab. C. Kesimpulan. A. Fungsi hilal. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Qala al-Hasanu fi hadithi yakni Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal azzin fin nas falyasumu ghada. Datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Hasan perawi hadis menjelaskan bahwa hilal yang dimaksud sang badui yaitu hilal Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dia berkata, benar. Beliau meneruskan pertanyaan seraya berkata, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata, ya benar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Bilal, umumkan pada orang-orang untuk puasa besok. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in hal bainakum wa bainahu sahabatun fa'akmilul iddata wa la tastaqbilu syahra istiqbala. Artinya, berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihatnya juga. Tetapi bila ada awan yang menghalangi, maka genapkanlah hitungan dan janganlah menyambut bulan baru. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dari kedua hadis di atas, tampak hadis pertama mempertegas bahwa hilal hanya diperlukan untuk memastikan bulan baru sudah masuk. Jadi bukan sebagai batas penentu masuknya bulan baru. Seperti persepsi yang berkembang di tengah masyarakat selama ini. B. Mengapa Rasulullah tidak menggunakan hisab? Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib syahru hakaza wa hakaza. Artinya, sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah, tulis menulis, dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini. Beliau berisyarat dengan bilangan 29 dan seperti ini. Beliau berisyarat dengan bilangan 30. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut tersirat ada cara lain selain cara ruqyat
untuk memastikan awal bulan baru, yaitu dengan cara hisab, ilmu falak. Namun Rasulullah dan sahabat belum mengenal hisab waktu itu, tapi Rasulullah sudah memberitahukan keberadaannya. 4 kesimpulan. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Rasulullah dan sahabat belum mengenal hisab, sehingga pada waktu itu untuk mengetahui bulan baru sudah masuk hanya menggunakan metode ru'yat saja. Metode ru'yat dipakai hanya untuk memastikan telah masuknya bulan baru, bukan sebagai batas penentu tanda masuknya bulan baru. 3. Bumi, bulan, matahari serta pergantian siang dan malam masing-masing mempunyai siklus waktu edarnya yang tetap di sepanjang masa. Jadi dapat dihisab dengan keakuratan perhitungan yang luar biasa. Dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahawa metode hisab adalah tepat, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak melanggar syar'i untuk menetapkan kalender bulan Islam, juga dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Referensi. Ini adalah referensi yang kita ambil. Sementara kita cukupkan pembahasan saat ini. InsyaAllah kita sambung berikutnya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.